Oke, selanjutnya langsung saja nih kita mulai webinar kali ini. Kita akan membahas secara rinci mengenai beasiswa yang ada di Politeknik STTT Bandung, beserta syarat dan cara mendapatkan beasiswa tersebut. Kepada Kang Danu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai materinya, pertama-tama aku mau bilang welcome buat adik-adik semua angkatan 2023. Mungkin dari beberapa kalian nggak menjadikan STT Politeknik STT Bandung itu sebagai kampus impian kalian gitu ya. Pasti ada kan maksudnya, dan itu pun apa yang terjadi sama aku dulu waktu aku masuk juga ke STT. Seperti yang kalian lihat sebelumnya yang di CV itu kan aku SMA itu angkatan 2017 ya. Tapi aku baru kuliah angkatan 2019 dan memang STT itu awalnya bukan kampus impian aku, tapi istilahnya setelah menjalaninya gitu ya, menjalani sampai sekarang kuliah tingkat akhir, sekarang itu baru tahu kenapa alasannya masuk STT gitu, karena memang ternyata di STT tuh memang aku tuh harus di sini gitu, harus di STT gitu, karena rezekinya di STT, dan aku di STT tuh kayak menemukan suatu purpose of life lah istilahnya kayak gitu. Dan mungkin ini ada yang mungkin terjadi juga di beberapa teman-teman semua gitu. Ada juga yang menjadikan STT itu kampus tujuan impiannya gitu ya, misalnya karena ada program fashion design yang kayak gitu tuh. Cuman aku yakin pasti ada mungkin dari teman-teman yang seperti aku gitu kasusnya pada awalnya. Dan aku harap apa yang aku bisa sharing sekarang gitu ya bisa ngeboost gitu, ngeboost semangat kalian lagi. Walaupun misalkan nanti kalian mungkin akan mencoba lagi tes SNBT kan kalau sekarang sebutnya SNBT tahun depannya terus meninggalkan STT itu nggak apa-apa, atau misalkan kalian pingin lanjut mungkin setelah setahun kalian ngerasain ngerasain serunya gitu gimana kuliah tekstil, ya aku saranin sih lanjut aja, karena jujur ya teman-teman, STT itu walaupun istilahnya setelah 100 tahun tapi STT itu belum punya international accreditation gitu. Tapi aku yakin tuh buat kalian gitu ya, apalagi buat mahasiswa baru, STT tuh kedepannya bakal banyak banget program-program kayak student exchange kedepannya, dan yang bisa kalian manfaatin gitu kedepannya seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi malam ini tuh aku diamanai buat sharing aja. Karena kebetulan saya tuh kan dari semester 5, pokoknya 2 tahun terakhir kuliah di STT tuh full dibiayai oleh beasiswa batik. Beasiswa batik itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Ikatan Alumni ITT STTT. Oke. Jadi apa sih beasiswa batik itu? Hai. Suaranya jelas ya? Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau lewat chat gitu atau mau unmute langsung boleh juga. Nah, batik itu singkatan dari beasiswa Ikatan Alumni Tekstil. Awalnya itu 2016. Nah, awalnya itu ini tuh ya, award di batik itu cuman puluhan orang doang, belasan orang malah. Tapi kalau sekarang itu udah hampir 90-80 orang tiap buka beasiswa. Jadi si sumber dana dari beasiswa batik ini, oh ya mungkin sebelumnya teman-teman ada yang belum tahu ya kenapa disebutnya ITT STTT, karena nama kampus kita tuh sebelumnya pernah ganti-ganti gitu. Awalnya tuh kan ITT Institut Teknologi Tekstil, terus ada juga STTT Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, dan sekarang Politeknik STT Tekstil. Nah, sumber dananya tuh ada dari alumni. Alumni itu ya jadi setiap mau ada pembayaran SPP itu dibuka nasi gitu. Jadi dari alumni, dari organisasi kampus, atau ada juga dari perusahaan, bahkan ada juga dari non-alumni loh teman-teman. Jadi ada donatur, jadi ada di batik nih ya, yang kerja di suatu perusahaan gitu ya. Dan perusahaan ini, pemilik perusahaannya itu, dia mendonasikan gitu. Jadi si pemilik perusahaan itu bukan alumni.
kayak gitu. Nah ini malah membantunya pertama kali 16 orang nih. Seperti itu. Nah ini mungkin foto yang dari angkatan awal itu. Udah geser belum? Nah ini ada catatan penting juga teman-teman. Pendaftaran beasiswa batik itu biasanya dibukanya tuh hanya di setiap semester ganjil. Jadi di awal tahun pendidikan awal gitu, di awal tahunnya. Nah, untuk yang semester itu banyak tuh review buat eh, penerima beasiswa yang udah dapat di semester sebelumnya gitu. Jadi biasanya buat mahasiswa yang luar yang belum pernah dapat beasiswa batik itu tuh hanya dibukanya di semester ganjil aja. Jadi teman-teman harus mantengin ininya apa sih Instagram karena biasanya informasinya di Instagram seperti itu. Tapi di IG kampus juga biasanya di ini juga. Nah, skemanya tuh ada yang reguler. Reguler tuh artinya jadi pakai uang dari donasi setiap angkatan gitu, angkatan alumni gitu. Ada juga sama adik asuh. Nah, contohnya tuh kalau adik asuh tuh dia jadi udah otomatis dapat gitu loh. Udah aman banget lah istilahnya bakal dibiayain eh, sampai dia lulus gitu loh, teman-teman. Kalau adik asuh tuh dia apa sih tanggung jawabnya lebih berat lagi karena dia jadi kayak harus laporan gitu ke kakak asuhnya. Misalkan kakak asuhnya tuh angkatan 2001 gitu ya. Nah, dia tuh kayak setiap bulan harus ngasih report tentang semua kegiatannya, apa yang dia lakuin gitu, kayak prestasinya apa, pengalaman-pengalaman barunya apa yang udah dia lakuin. Nah, ada juga skema ikatan dinas. Ikatan dinas itu yang tadi sumber dananya ada juga yang dari perusahaan ya. Nah, kalau ikatan dinas itu nantinya si penerima beasiswa batik ini bisa dapat kesempatan buat magang juga, magang kerja industri gitu ya. Bahkan nantinya kontrak kerja gitu setelah lulus. Seperti itu. Nah, nah ini kan katanya di sini tuh jadi bukan cuma beasiswa doang gitu. Di sini tuh ada juga pelatihan soft skill dan alumni. Terus ya ada review gitu setiap semesternya. Dan dana beasiswanya itu ya teman-teman langsung disetorkan ke kampus. Jadi kita tuh cuma ngasih nomornya doang gitu, nomor pembayaran doang gitu ke adminnya nanti tuh. Jadi langsung otomatis ke kampus. Jadi nggak ada istilahnya kalau uangnya langsung ke kitain dulu gitu ya, sama kita ntar dipakai gitu. Jadi nggak akan kayak gitu. Jadi langsung dibayarkan ke kampus. Nah, dukungannya tuh seperti ini. Jadi ada yang beasiswa penuh, ada yang juga parsial gitu ya. Kalau yang penuh tuh 3.200.000 buat angkatan 2019 sama 2020. Kalau yang angkatan 2021 dan 2022 dan 2023 itu 5 juta. Dan kalau yang sebagian itu setengahnya. Nah, ada pelatihan dan pembinaan dalam komunitas batik. Jadi batik itu bukan cuma beasiswa, tapi ada komunitasnya gitu loh teman-teman. Istilahnya jadi ketika kalian jadi mahasiswa batik ya, kalian tuh jadi masuk organisasi kampus lagi loh. Jadi itu ada divisi-divisinya gitu. Nanti juga ada program kerjanya, terus tuh ada ketuanya, ada bendaharanya, ada penanggung jawab setiap proker, kayak gitu-gitu. Dan pastinya kita bakal dapat relasi dari alumni karena ada juga kayak pelatihan-pelatihan tuh diberikannya tuh langsung dari alumni. Terus, nah ada juga bantuan lain apabila memungkinkan seperti rekomendasi tempat kerja industri karena kerja industri itu mungkin belum kena kerja industri itu jadi PKL teman-teman. Nanti kan tuh di semester 6 dan 7 kalian tuh akan kerja industri, ada kerja industri 1, ada kerja industri 2. Nah, ini nih contohnya kayak yang foto yang paling atas itu tuh kita lagi English Club di Masjid Pusdai. Terus ada juga webinar-webinar, terus juga ada acara buka puasa bersama. Nah, terus fun fact nih ya, yang di foto ini. Nah, di foto ini, yang di foto ini ya, yang ini. Ini tuh salah satu, jadi kalian kan seperti yang aku bilang tadi, ketika kalian masuk jadi mahasiswa batik, kalian tuh jadi masuk ke UKM gitu, di mana kalian pasti akan ngelatih soft skill kan, kayak public speaking,
terus kayak time management yang kayak gitu-gitu pokoknya. Nah di yang foto ini pertama kalinya aku jadi MC. Mungkin Teh Wida sama Kang Arif tahu ya gimana rasanya jadi MC gitu kan, pasti nervous. Tapi itu benar-benar pengalaman yang seru gitu, dan aku salut sih buat Teh Wida sama Kang Arif mau gitu jadi MC. Seperti itu, dan itu benar-benar ngelatih public speaking kita loh. Nah, untuk persyaratannya mahasiswa aktif STT ya, terus mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan tidak sedang mendapat beasiswa pihak lain, jadi nggak boleh double-double, karena ya kita sebagai manusia jangan serakah ya teman-teman, karena kan pasti ada yang lebih membutuhkan juga gitu. Dan aku juga tahu kalau nggak salah Kang Ahmad itu dulunya batik juga ya, terus dia dapat beasiswa dari KMI kalau nggak salah ya, jadi nggak dapat lagi gitu di semester berikutnya kayak gitu. Terus pastinya kesulitan membayar biaya SPP karena keadaan ekonomi. Tapi ini bukan cuma ekonomi aja sih sebenarnya. Jadi ada ekonomi dan prestasi, ada juga kayak prestasi doang gitu. Jadi kalian nanti tinggal apply aja. Tapi pastinya yang akan didahulukan itu buat yang underprivileged ya, teman-teman yang keadaan ekonominya kurang gitu. Terus nah, yang poin kelima, bersedia dan komitmen aktif dalam komunitas batik saat menjadi mahasiswa. Jadi kalian tuh selain nanti kalian ikut organisasi-organisasi di luar batik gitu ya, kalian juga perlu aktif nih di setiap kegiatan batik, karena nanti itu bakal jadi bahan review kan buat semester genap berikutnya itu, supaya kalian nanti bisa dapat lagi beasiswa seperti itu. Dan kebanyakan ya dari teman-teman aku tuh, mereka yang awalnya dapat full gitu ya di semester ganjil misal, nah semester genapnya tuh mereka jadi dapat parsial karena mereka kurang aktif di kegiatan batiknya kayak gitu. Dan apa ya istilahnya jangan di, jadi ada ini loh, ada mitos gitu kalau misalkan jadi jangan dibentur-benturin, nanti kayak kegiatan kalian di organisasi kampus jangan dibentur-benturin sama batik. Misalkan kan ada yang bilang tuh gini, ngapain harus ikut kegiatan batik juga gitu ya. Sedangkan aku juga udah aktif nih di organisasi kampus, misalkan di himpunan atau di BEM gitu. Nah, jangan dibentur-benturin kayak gitu, karena kegiatan yang di batik itu sebenarnya itu kan buat kalian juga gitu kan, itu kayak pelatihan soft skill, time management, public speaking, yang kayak gitu-gitu, bahasa Inggris, kayak gitu-gitu ya. Itu juga kan buat diri kalian juga gitu. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kalian tuh batik, terus kalian juga kayak aktif di BEM atau di himpunan, nah jangan ditabrak-tabrakin gitu loh. Seperti itu. Nah, terus bersedia membantu program kerja Ikatan Alumni, pastinya harus mau ya kalau misalkan nanti kan pasti ada acara-acara apa gitu dari IKA tuh. Lalu bersedia juga nah ini kalau misalkan kalian udah lulus nanti gitu ya, bersedia dan komitmen untuk ngebantu juga nih mahasiswa-mahasiswa batik yang nanti gitu ya. Jadi adik-adiknya secara finansial apabila udah lulus dan bekerja atau berpenghasilan. Nah, kalau misalkan persyaratannya itu dokumen-dokumennya itu sebenarnya standar aja sih. Kayak CV, kartu mahasiswa, terus kopi KHS itu kartu hasil studi ya. Jadi ada IP sama IPK. Kalau IP itu per semester, kalau IPK itu kumulatif semuanya. Nah, ada juga surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, mungkin dari kayak RT RW atau kecamatan atau kelurahan gitu ya. Ada slip gaji orang tua juga. Terus ada juga motivationnya sesuai form nanti akan dijelaskan. Ada juga surat pernyataan beasiswa batik sesuai nanti akan ada di bawah. Nah, ini ada periode-periodenya. Periode sebelumnya sih kalau ini. Jadi kalian harus pantengin banget Instagramnya beasiswa batik. Jadi kan tadi seperti aku bilang itu cuman semester ganjil ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru itu peluang untuk mendapatkan beasiswa batik itu otomatis nanti ketika kalian semester 3 ya. Karena kan aku juga sebenarnya agak telat sebenarnya. Semester 5 baru dapat beasiswa batik sampai semester 8 gitu. Nah, karena waktu itu memang infonya tuh agak kurang tersebar luas gitu loh teman-teman, dan aku harap kalian sekarang udah tahu gitu, jadi bisa ancang-ancang nih kayak oke, dari semester 1 sampai semester 2 harus aktif nih, kan tadi ada aktif di organisasi yang kayak gitu-gitu ya, terus IP-nya juga otomatis harus bagus gitu ya, minimal di atas 3 lah gitu ya.
Jadi bisa ancang-ancang dari sekarang supaya nanti semester 3 bisa dapat beasiswa batik, dan harapannya bisa sampai lulus juga gitu di Batu secara SPP-nya. Nah, alur pendaftarnya standar aja sih, yang isi biodata, nanti ada Google Form-nya, yang kayak gitu. Nah, ini ada format motivation letter-nya. Itu ada deskripsi diri, terus kenapa, apa sih alasannya daftar batik, terus ceritain kondisi ekonomi keluarganya, tadi itu organisasinya di kampus atau di luar kampus. Nah, kalau misalkan kalian gak dapat apa ya organisasi yang cocok gitu ya di kampus, nah kalian boleh nih organisasi yang di luar kampus juga itu boleh gitu ya, misalkan kayak di Karang Taruna atau kayak suka ikut volunteer gitu di NGO di Bandung misalkan. Terus ada prestasi akademik, olahraga, atau organisasi yang pernah dilibatkan. Nah, ada juga rencana dan cita-cita setelah lulus dari Politeknik STT. Terus juga ada komitmen mengabdi pada organisasi batik apabila menerima beasiswa, baik setelah menjadi mahasiswa atau setelah lulus menjadi alumni. Nah, bentuknya tuh kayak gini nih, teman-teman, surat pernyataannya tuh standar aja sih sebenarnya, kayak identitas diri, terus ininya, kayak perjanjiannya gitulah. Kalau misalkan nanti dapat, ada harus pakai materai. Seperti itu sih. Sementara itu dulu mungkin kalau dari beasiswa batik. Ini langsung dilanjut aja atau mau tanya jawab dulu mungkin atau gimana? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Nah, ini berikutnya itu alhamdulillah gitu ya, waktu tahun lalu saya juga dapat kesempatan untuk magang di program SmartText namanya tuh. SmartText tuh jadi program pengembangan kurikulum gitu antara kampus-kampus di Asia sama kampus-kampus di Eropa. Dan salah satu programnya tuh mengirim mahasiswanya ke Eropa selama 3 bulan. Dan saya tuh ditempatkannya tuh di Universitas Politécnica de Valencia di kampus di Alcoy selama 3 bulan. Selama bulan Mei, Juni, dan Juli 2020. Nah, ini mungkin bisa jadi pemantik dan motivasi juga ya buat teman-teman yang tadi yang senasib nih sama aku dulu, semuanya gak pengen nih masuk ke STT, belum pernah, saya pengennya tuh masuk ke ITB, ke UGM, tapi rezekinya ke STT itu. Aku harap ini bisa jadi ini ya, bisa jadi motivasi. Nah, sebenarnya jadi kampus kita tuh ya, STT itu udah 100 tahun lebih teman-teman berdiri, tapi belum mendapatkan akreditasi internasional. Kan kalau misalkan kayak dibandingkan dengan ITB gitu ya, dia kan kayak udah internasional gitu kan, kayak peluang buat student exchange-nya juga lebih banyak gitu. Nah, sekarang ini tuh kampus kita tuh lagi gencar-gencarnya buat dapat akreditasi internasional. Kalau nggak salah sih tahun ini gitu ya. Nah, salah satu upaya buat dapat akreditasi internasional itu dengan ngadain kerjasama gitu dengan kampus-kampus luar negeri, contohnya dengan ini, salah satunya tuh ini gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh kan student exchange, waktunya tuh bertepatan dengan kerja industri yang pertama buat angkatan 2019, makanya si program ini tuh hanya untuk angkatan 2019 nih, only for class of 2019. Dan minimum GPA itu IPK ya, maksudnya minimal IPK-nya tuh 3, dan pastinya bahasa Inggrisnya harus memadai gitu ya, karena nanti kan akan full English gitu. Nah, tahapan seleksinya tuh standar aja sih, kayak pengumpulan berkas, kayak kan ada ini tuh jadi ada hadiahnya gitu loh teman-teman. Nanti di semester 6 tuh kalian akan dapat namanya tuh mata kuliah, kalau kimia tuh Smart Textile and Fashionable Technology kalau nggak salah. Jadi tentang Smart Textile, jadi tentang mendefinisikan ulang tekstil tuh bukan cuma baju aja gitu, tapi kayak baju yang pintar istilahnya. Nanti pokoknya lah kalian akan belajar ya. Nah, kan tadi persyaratannya harus ada ini ya, harus ada good English proficiency gitu. Nah, itu kan dibuktikan dengan
tes TOEFL. Tes TOEFL-nya juga bukan TOEFL IBT gitu, tapi ini cuma tes TOEFL ITP yang prediction itu pun. Dan waktu itu aku ngambilnya setelah ada pengumuman ini keluar, besoknya langsung ikut tes gitu, dan alhamdulillah dapat skor prediksinya tinggi gitu ya, lumayan tinggi 527. Nah setelah itu baru deh aku tuh langsung fokus untuk menulis esainya. Nanti akan aku tunjukkan esainya kayak gimana. Nah setelah esainya dicek gitu ya sama panitia seleksinya, yang seleksinya tuh dosen-dosen teman-teman. Nanti akan diundang untuk ini presentasi sama ada interview juga. Nah, waktu persiapan esai ini sama persiapan presentasi ini, aku tuh dibantu banget sama namanya Kang Ian. Kang Ian tuh itu yang ngurusin di beasiswa batik. Jadi benar-benar dibantu deh kalau misalkan nanti kalian sebagai awardee, sebagai penerima beasiswa batik tuh bisa minta tolong, ini mau minta tolong dong, mau nge-review esai ini gitu. Jadi di proofread, dikasih masukan, kayak dikasih ide gitu. Dan waktu itu aku hamin satu presentasi itu sempat simulasi gitu loh teman-teman, simulasi secara online pastinya. Jadi ditonton sama teman-teman mahasiswa lain gitu. Jadi setelahnya tuh langsung dikasih masukan kayak ini kamu poinnya masih terlalu banyak teks, atau misalkan ini masih terlalu gugup nih, harus banyak lagi latihan kayak gitu-gitu. Dan akhirnya alhamdulillah keterima, dapat gitu ya. Dan mungkin aku seperti yang aku bilang tadi, mungkin ini memang udah rezekinya aku gitu, karena udah ditakdirkan gitu. Maksudnya kan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh angkatan 2017 gitu ya, masuknya 2019, dan ini secara tiba-tiba gitu ya, out of nowhere, ada nih program ini kayak kayak memang jadi pengobat hati gitu loh teman-teman. Kalau aku ngerasanya ya waktu itu tuh, karena pastinya kan sedih dong. Aku udah gap year 2 tahun, pingin masuk ke PTN lah istilahnya, tapi ternyata masuknya malah ke STT. Dan alhamdulillahnya dapat program ini gitu ya. Berarti memang udah rezekinya. Dan aku harap teman-teman lain, adik-adik lain angkatan 2023, jangan berkecil hati gitu, jangan berkecil hati. Siapa tahu nanti kan ke depannya kalian tuh bakal istilahnya sama kayak aku lah gitu. Nanti kan ke depannya bakal ada program-program apa, dan harapannya setelah kalian tahu ini, kalian tuh bakal semangat gitu buat kuliahnya. Jadi semester 1, semester 2-nya gak akan disia-siain untuk bersedih lah istilahnya kayak gitu. Lanjut ya. Nah, aku kalau sekarang mau sedikit cerita tentang pengalamannya di sana tuh ya. Jadi kan selama 3 bulan di sana tuh ya ada mau ditanyain kah? Itu siapa yang boleh kalau misalkan mau langsung nanya juga. Lanjut aja berarti ya. Jadi di sana tuh 3 bulan, dibaginya tuh ada praktek di lab, ada juga kunjungan industri, ada juga pastinya cultural activities, dan juga ada individual lab project, kayak penelitian-penelitian gitulah teman-teman. Nah, di si lab praktisnya tuh, aku tuh belajar tentang mikroplastik. Seperti yang kita tahu kan, mikroplastik itu mungkin kalian awal tahunya mikroplastik itu dari plastik kayak botol gitu ya, yang ada di sungai, ada di laut gitu, yang nanti bakal terurai lama-lama. Ternyata si mikroplastik ini juga dikeluarkan oleh ini ketika kita mencuci kain-kain yang berbahan dasar kain sintetis. Kan kain sintetis juga itu sebenarnya bahan utamanya itu kan mirip dengan ini ya, dari minyak bumi juga kan, seperti plastik juga. Nah, kalau misalkan yang kain ini ketika dicuci kan dia pasti kena gesekan-gesekan gitu. Nah, si air yang hasil pencuciannya itu keluar nanti akan seperti ini nih. Kalau disaring dia kan ada hitamnya. Nah, itu yang hitam-hitam itu dia si microfiber atau si mikroplastiknya juga. Nah, terus aku juga belajar tentang ini encapsulation. Encapsulation itu salah satu penelitian fokusnya kampus UPV. Dan belajar juga tentang ini water repellent finishing. Itu tuh mungkin buat teman-teman angkatan 2023 masih asing ya tentang ini. Pokoknya kalian juga akan belajar nanti ketika kuliah tentang textile finishing. Jadi si kainnya itu jadi tahan air gitu ya.
Terus ada juga Jakwartlum, terus ada juga nomoran benang kayak gitu. Nah, terus yang menarik itu kunjungan ke industri. Mungkin sebelumnya aku juga nyangkanya kayak di Eropa gitu, di Spanyol kok ada sih pabrik tekstil gitu ya. Emang ada pabrik tekstil gitu. Waktu awal-awal juga sempat ditanyain ke Spanyol, emang di Spanyol yang ada pabrik tekstil. Ternyata di sana juga banyak banget. Dan nanti kalau kalian misalkan ada rencana, pengen lah kerjanya di Eropa gitu. Dan itu kalau menurut aku ya masih terbuka luas gitu buat kita lulusan STT, terbuka luas untuk bisa masuk ke pasar kerjanya Eropa gitu. Karena memang banyak di sana. Nah, nama pabrik yang paling menarik itu ini nih, si Recover sama Hilatrus Ferre. Dia tuh jadi membuat benang dari kain-kain perca gitu. Jadi dari kain perca dia dijadiin lagi ke serat, nanti dia dipinta lagi jadi benang. Nah, waktu itu aku tuh ngeliat ke ininya, ke warehouse-nya, ke apa sih gudangnya gitu, ngeliat serat-serat berwarna gitu. Nah, waktu itu tuh heran banget, kok ini si seratnya berwarna, apakah si seratnya tuh dicelup tuh maksudnya diwarnain ya teman-teman. Mungkin yang nanti yang jurusannya kimia tekstil pasti dapat mata kuliahnya bareng Bu Ida. Jadi kok berwarna, ternyata memang gitu si prosesnya tuh kayak tadi di recycle gitu. Karena kan si limbah tekstil ini banyak banget ya. Nah, itu juga sama juga kayak si Belda Lorenz. Nah, ada juga ini namanya tuh ITEX. ITEX tuh Testing and Research Center-nya di Spanyol. Kalau misalkan di Indonesia tuh namanya Balai Besar Tekstil, mirip banget sama Balai Besar Tekstil yang ada di belakang kampus kita. Jadi ya itu pusat penelitian, pusat sertifikasi gitu ya, testing yang kayak gitu. Nah, di foto ini tuh aku tuh lagi ngelihat testing apa sih yang bandemen gitu kalau nggak salah namanya, di ngelihat air langsung pakai VR kayak gitu. Oke, bentar. Nah, pastinya belajar ini juga ya tentang cultural activities. Jadi memang di arrange gitu sama si host university-nya juga buat kita kenal tentang kotanya, tentang budaya-budaya mereka. Dan aku tuh ngerasa ya kalau si kota Alko ini dia tuh mirip banget sama Bandung. Pertama karena dia tuh dikelilingin sama gunung juga ya, dikelilingin sama gunung, sama mirip banget sama Bandung. Yang bedanya tuh karena mungkin cuacanya aja ya, kalau di Spanyol kan pasti dia climate-nya Mediterranean, sedangkan kalau di Indonesia kan dia tropis gitu ya. Dan di Spanyol juga banyak jembatan, jadi si kotanya tuh ya, ada sungai yang besar itu dibelah sama sungai. Nah, si bangunan-bangunnya itu ada di pinggiran-pinggiran sungainya itu. Jadi si sungainya tuh kayak tebing gitu. Nah, ada juga nih kayak ini nih. Ini kan mirip ini ya, mirip jembatan Pasopati, ya nggak? Ya kan? Nah, waktu itu juga aku di Spanyol tuh di bulan Mei sampai Juni itu lagi summer, di mana panasnya tuh bisa sampai 45 derajat, dan itu benar-benar parah sih teman-teman. Aku tuh juga ini ya, waktu di sana tuh, waktu ada tragedi ini anaknya Ridwan Kamil yang hanyut itu. Jadi kejadian itu tuh benar-benar seolah-olah apa ya, pengingat gitu. Kalau aku kan lagi di luar negeri nih, di negara orang, jadi jangan terlalu istilahnya banyak tingkah gitu. Kan istilahnya kalau anaknya Ridwan Kamilnya bisa nyusul gitu kan ke sana. Sedangkan kalau aku kan siapa gitu, anaknya siapa istilahnya kan, bukan anak pejabat gitu. Jadi buat hati-hati. Nah, yang menarik tentang Spanyol tuh karena dia awalnya tuh kan, dulunya tuh kan didudukin sama Islam kan, sama mayoritas Islam. Jadi ada kayak satu festival gitu. Tapi festivalnya tuh ini festival tahunan yang memang terkenal gitu. Si festivalnya tuh tapi kayak memperingati ini loh, kemenangannya orang-orang Nasrani yang mengalahkan Islam kayak gitu. Jadi agak mixed feeling itu ketika dengar ceritanya. Tapi ini jadi ini tuh nanti tuh si festivalnya ada simulasi perangnya gitu antara yang kaum Islam ini, yang kostum-kostumnya kan ini kostum-kostum Arab gitu kan, sama yang kostum-kostum Nasrani gitu. Tapi ya sebenarnya itu kan sejarah gitu. Ya buat istilahnya buat tahu aja, buat kita belajar aja. Tapi mereka di sana juga banyak orang Islam kok teman-teman. Di Spanyol tuh termasuk yang banyak banget orang Islam, kayak dari
keturunan Maroko gitu. Dan aku pun di sana bisa dapat daging halal gitu. Gak perlu sampai keluar kota gitu, atau misalkan makan sampai gak makan daging istilahnya, tetap masih bisa makan daging kayak gitu sih. Nah ini kampusnya tuh ini. Jadi kampusnya tuh kecil, mirip sama STT, jadi kayak 2 atau 3 gedung gitu. Nah kalau di sana tuh tekstilnya tuh jurusannya tuh bukan jurusan S1 atau D4, tapi jurusan master gitu, S2 adanya tuh. Dan S2-nya juga diajarinya pakai bahasa Spanyol kayak gitu. Dan warga-warga Spanyol tuh kebanyakan ya pada nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya kalau misalkan ada apa-apa pakai Google Translate sih kalau waktu dulu. Ada juga ini nih trip ke Fonroja, dibaca itu Fonroja. Kalau misalkan teman-teman pernah ke namanya tuh Tebing Keraton di Bandung, nah itu mirip sama Tebing Keraton. Terus ada juga ke Alicante. Alicante itu di bagian tenggaranya Spanyol. Nah ini tuh ya di sini tuh kita tuh lagi di atas kastil Barbara, namanya tuh Santa Barbara. Dan itu dibangunnya tuh sama Muslim, tapi namanya diganti jadi Santa Barbara. Nah terus ada juga ini kayak festival kayak gitu. Nah ini yang terakhir tuh ada individual rep project. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak penelitian ala-ala sih sebenarnya. Tapi memang sangat didukung gitu dengan fasilitasnya, dengan kita kayak ngakses jurnalnya gitu ya. Mungkin teman-teman angkatan 2020, 2021 ini memberikan untuk menyemangati 8 menit lagi. Oke, siap. Ini udah beres kok. Jadi ini tuh ada kesempatan gitu buat penelitian gitu. Di sana ya kalau misalkan dibandingkan dengan kampus kita sebenarnya ya labnya itu lebih besar kampus kita. Cuman secara fasilitas dan karena di sana kan seperti yang aku bilang tadi, di sana kan bukan buat mahasiswa S1 kayak di STT kan satu kelasnya aja bisa sampai 80 orang kan. Kalau di sana kan master jadi memang cukup gitu ya, nggak padat gitu. Dan fasilitas-fasilitas kayak di labnya juga, si instrumennya juga canggih lah istilahnya. Kayak mau ngakses jurnal itu gampang kayak gitu. Nah gitu sih, nah itu tentang encapsulation of ini bakteri gitulah pokoknya. Karena itu tuh salah satu research fokusnya itu. Nah ini aku mau sharing nih tentang esainya. Jadi esainya tuh aku tentang ini yang esai yang membawa aku ke Spanyol tuh ini, yang dibantu sama Kang Ian, yang Kang Ian itu coachnya batik. Itu tentang ini adaptive thermoregulation suatu pakaian gitu menggunakan namanya itu phase change material atau material yang berubah wujud untuk meningkatkan kenyamanan panas untuk orang-orang yang gampang berkeringat, istilahnya tuh. Seperti yang kita tahu kan ini tuh, bentar ya, aku mungkin ini aja si PPT-nya. Nah ini nih, kan kayak ada suatu penyakit namanya hyperhidrosis di mana orang tuh gampang banget keringetan walaupun dia cuman duduk doang gitu ya, atau misalkan kayak jadi kegiatannya sama nih 2 orang, tapi yang satu tuh bisa keringetan sedangkan yang satunya enggak. Nah yang si orang yang keringetan itu dia mengalami hyperhidrosis, dan aku tuh salah satu orang itu gitu, salah satu orang yang mengidap hyperhidrosis juga gitu karena turunan dari orang tua. Jadi aku waktu presentasi juga kayak sambil cerita gitu kenapa aku milih ini tuh karena aku sendiri juga ngerasain akibatnya gitu. Nah si pakaian itu kan dia insulator pasif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pingin semakin hangat, bahkan harus semakin banyak itu kan layer-layernya, pakai jaket, pakai coat lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan lagi panas, berarti kan pakai kaos-kaos yang tipis gitu. Nah, si facial material ini gimana caranya si pakaiannya yang tipis tadi itu kaos doang, istilahnya pakai kaos doang tuh bisa tetap hangat gitu. Atau sebaliknya pakai jaket yang tebal gini, tapi bisa tetap dingin gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini tuh mengandalkan ininya kan ketika suatu zat dia berubah wujud, dia tuh kan bakal ada energi kan, energi latent heat kan. Nah, jadi menggunakan itu. Jadi nanti
Nah, si faces materialnya tuh dia akan di kapsul gini, teman-teman, bentuknya. Nih, yang kapsul di dalamnya gitu. Pokoknya kayak gitu sih. Nanti kalian bakal belajar di semester 6 di mata kuliah tekstil. Jadi tekstil tuh, mungkin kalian anak-anak mahasiswa baru nyakanya tekstil tuh cuman baju gitu ya. Nanti kerjanya di pabrik gitu kan. Jadi mandor, jadi apa sih, jadi supervisor, jadi mandor. Enggak, teman-teman, karena tekstil tuh sebenarnya luas banget dan seru banget untuk dieksplor gitu. Kayak gitu. Nah, ini nih cara ngebuatnya kayak gimana. Nah, ini testingnya. Nah, kayak gini. Nah, tujuan akhirnya itu dengan PCM, dengan baju yang mengandung PCM ini. Jadi setiap orang tuh bisa merasakan kebebasan gitu. Nggak ada lagi yang istilahnya malu. Karena aku dulu tuh waktu zaman SMA, setiap habis upacara gitu kan keringetan, sedangkan orang-orang tuh nggak keringetan, suka dibilang gini, abis mandi dari mana kayak gitu. Jadi ya gitu, aku waktu presentasi juga ceritain tentang itu, dan mungkin karena istilahnya ceritanya juga unik dan permasalahannya juga nyata, ya jadi lolos gitu ke beasiswa yang membawa ke Spanyol itu. Oke, mungkin sekian sih kalau dari aku. Terima kasih semuanya. Aku kalikan ke Akang Teteh MC. Oke, mohon kepada Kang Danu ya atas pemaparan dan sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat.